Halo, nama aku Cahya dan di video kali ini kita bertiga akan menjelaskan mengenai ekspresi, gestur, mimik wajah, imajinasi, dan motivasi di dalam teater. Halo semua, perkenalkan nama aku Tirta dari ST Manis 2021. Halo semuanya, nama aku Omi dan aku ST Manis 2019. Sekarang aku akan menjelaskan tentang pengertian dari vokal. Vokal adalah salah satu media penyampaian informasi dan pengungkapan ekspresi bagi seorang aktor. Nah, untuk informasinya sendiri berupa alur cerita, setting peristiwa, karakter tokoh, kemudian emosi, kondisi, dan lain-lainnya. Nah, mengapa sih vokal itu penting bagi seorang aktor? Seperti pengertiannya, vokal itu adalah salah satu media penyampaian informasi dan tujuan dari naskah teater itu adalah menyampaikan pesan kepada telinga penonton. Makanya, seorang aktor itu harus bisa memiliki vokal yang kuat, jelas, dan fleksibel agar pesan yang ada di dalam naskah itu bisa sampai di telinga para penonton. Melatih vokal, pernapasan dulu dong. Jadi, ada banyak cara dan variasi dalam melatih vokal kita. Namun, sebelum masuk ke dalam latihan yang berhubungan dengan pengucapan, kita akan berlatih pernapasan terlebih dahulu. Karena jika kita menguasai teknik pernapasan dengan baik, maka akan membantu pembentukan suara menjadi lebih stabil dan efektif. Sebelum kita masuk ke cara melatih vokal, aku mau ngejelasin dulu tentang pernapasan nih. Nah, pernapasan sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah pernapasan dada, lalu yang kedua adalah pernapasan perut. Ketika di kegiatan sehari-hari, biasanya kita melakukan pernapasan dada. Tapi di dalam dunia teater, ketika kita berdialog, kita harus menggunakan pernapasan perut. Agar apa? Agar suara yang dihasilkan lebih stabil. Nah, ketika suara yang dihasilkan lebih stabil, informasi yang diberikan pun juga akan lebih jelas. Tapi, seperti apa sih pernapasan perut? Sebenarnya, kita sering melakukan pernapasan perut secara nggak sadar. Nah, kapan tuh? Kita melakukan pernapasan perut ketika kita dalam posisi duduk ataupun ketika kita tiduran. Jadi ketika kita bernafas saat posisi tiduran, badan kita akan otomatis menyesuaikan. Jadi akan berubah jadi pernapasan perut tuh. Nah, kalau kita amati sendiri ketika pernapasan perut terjadi, yang berkembang itu bukan dadanya tapi perutnya. Nah, pernapasan perut itu bisa kita rasakan saat kita terlentang di kasur atau di lantai atau dimanapun itu. Yang dimana yang mengembang adalah perut kita, bukan dada kita. Kalau pernapasan perut, dadanya nggak naik sama sekali. Nah, untuk melatih pernapasan perut ini bisa kita lakukan dengan melakukan pernapasan perut ini sendiri, tetapi tidak dalam posisi tertidur, melainkan dalam posisi berdiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku Tirta dan Omi. Silakan. Tahap 1. Pengenalan. Posisikan badan dalam posisi tiduran atau duduk. Cobalah bernafas seperti biasa. Kalau kita sadar, secara otomatis kita akan melakukan pernafasan perut. Ubah ritme pernafasan kita. Tarik nafas perlahan, hembuskan secara perlahan juga. Rasakan setiap nafas yang kita hirup dan buang. Kenali bagaimana proses pernafasan itu terjadi. Jika kita sudah mengerti bagaimana sih pernafasan perut itu, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Tahap 2. Pembiasaan. Pertama, posisikan badan dalam posisi berdiri. Yang kedua, letakkan satu tangan di dada dan tangan yang lainnya di perut. Cobalah bernafas seperti biasa. Biasanya di sini kita akan melakukan pernapasan dada. Coba ubah ritme pernapasan kita. Tarik secara perlahan, hembuskan secara perlahan juga. Rasakan setiap napas yang kita hirup dan buang. Ketika menarik napas, coba alirkan udara yang kita tarik menuju perut. Kemudian hembuskan lewat mulut.
Nah, jika yang mengembang perut, maka kamu telah berhasil melakukan pernapasan perut. Tangan yang diletakkan di perut berguna untuk mengecek apakah perutnya mengembang atau tidak. Nah, kalau sudah berhasil, lakukan kegiatan nomor 5 hingga berulang-ulang. Tapi hati-hati karena bisa saja perut menjadi kram. Es teh manis, makin manis.